Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan channel Fadilza. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengalaman seseorang yang menderita penyakit lemah lunglai. Saya pada suatu hari menerima telepon dari seseorang yang menurut dia tinggal di Lampung dan profesinya dia berdagang di sebuah pasar di sana. Dia menceritakan keluhan bahwa sudah kurang lebih 2 minggu ini dia sakit, badannya lemah, tidak berdaya, letih selalu. Dan dia sudah periksa ke dokter, dan dokter memberikan obat-obatan dan tidak diketemukan kelainan-kelainan yang pantas. Diberi obat tetapi tetap saja tidak sembuh. Kalau dia dagang di pasar, dia pergi ke pasar, dia kadang-kadang pusing. Beberapa kali dia pingsan. Beberapa kali dia pingsan di tempat dia berjualan. Karena beberapa kali dia seperti itu, istrinya cemas. Sudah, kalau begitu kata istrinya, "Bang, kamu di rumah saja, istirahat dulu, biar saya menggantikan kamu." Dan sejak itu, sudah lebih 2 minggu ini, istrinya yang berdagang. Dia menelpon saya, dan kemudian saya katakan, "Kira-kira sejak kapan kamu seperti ini?" "Ya 2 minggu yang lalu." "Bagaimana ceritanya bisa sakit seperti ini?" Dia cerita, 2 minggu yang lalu dia pergi bersama teman-temannya naik motor keluar kota, mendaki bukit. Ya. Di satu tempat, ya, tiba-tiba motornya tergelincir dan dia jatuh. Ya waktu itu nggak ada hal yang luka yang mengkhawatirkan lah, sehingga dia kembali pulang. Hanya sampai di rumah, dia mulai merasakan kejanggalan-kejanggalan di mana pundaknya terasa berat, kakinya pun berat sekali untuk berjalan. Dan 2-3 hari kemudian dia merasa demam, panas, dan dia sakit. Nah, setelah beberapa hari sakitnya nggak kunjung sembuh, akhirnya dia pergi ke dokter memeriksa. Dan dokter pun hanya memberi obat-obatan yang mungkin vitamin atau apa ya, supaya dia sehat lagi. Dan dokter mengatakan ini nggak ada kelainan apa-apa, tensinya semua cukup bagus. Diperiksa nggak ada apa-apa, gejala flu pun nggak ada. Nah, terus seperti itulah setelah berlanjut kurang lebih 2 minggu. Dan sekarang yang dia sedih, dia nggak bisa dagang lagi. Dan dia selalu kalau pergi ke pasar pusing dan pingsan. Nah, kemudian saya bilang, "Coba kau buatkan air ruqyah, kau bikin air ruqyah. Nah, nanti saya kirim cara membuatnya lewat email atau WA, saya kirim." Kemudian setelah saya kirim cara membuatnya, dia minum air ruqyah setiap pagi dan setiap sore hari. Dan saya minta informasinya bagaimana reaksinya setelah minum air ruqyah. Saya kirimkan juga kepadanya ayat-ayat ruqyah untuk dia baca, untuk dia dengarkannya. Setelah dia minum air ruqyah, kemudian dia mendengarkan ayat-ayat ruqyah, dia telepon saya, "Ustaz, setelah saya minum air ruqyah saya malah muntah." "Oh ya, berarti besar kemungkinan kamu ini mengalami gangguan jin. Ya, bisa saja kamu mendapat gangguan ketika kamu pergi keluar kota ke bukit itu. Ya namanya pergi ke hutan, ke rimba ya, tentu saja ada saja yang mungkin ya. Nah, kalau gitu gimana Ustaz? Ya kamu teruskan minum air ruqyah ini setiap hari, minum." Nah, bikinlah dia minum air ruqyah setiap hari sambil mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya sampaikan. Beberapa kali dia telepon saya, "Ustaz, kok keadaan saya semakin parah, sakit-sakit badan saya, nggak bisa tidur saya." "Oh ya, memang begitu reaksi. Coba kamu tahan saja, kira-kira 2-3 minggu kamu tahan, ya. Karena itu proses mengeluarkan, ya,
mengeluarkan jinnya di tubuh kamu, dan tentu dia melawan, nggak mau dia dikeluarkan begitu saja. Terus dia coba, terus. Nah setelah hampir 1 bulan, ya, dia cerita, alhamdulillah Ustaz, saya sekarang nggak muntah lagi, dan saya sudah mulai bisa jalan keluar, ya. Tapi saya belum ke pasar, saya cuma jalan aja keluar rumah, ya. Tapi sudah agak mendingan ya, badan saya. Ya udah, kamu teruskan saja, ya. Nah demikianlah dia terus minum. Setelah kurang lebih 2 bulan, apa sekitar 2-3 bulan ya, dia cerita, Ustaz, alhamdulillah saya sudah enak badan saya, dan sekarang saya sudah ke pasar, dan ternyata saya tidak pingsan lagi di pasar, dan saya sudah enak. Ya alhamdulillah kalau kamu sudah sembuh. Setelah 3 bulan, dia telepon saya lagi, Ustaz, terima kasih atas bimbingan selama ini. Sekarang saya lagi di Sukabumi, saya lagi ngambil barang, dan sudah sehat seperti semula. Oh ya, kalau begitu ya baiklah, berarti kamu sudah sembuh. Dan kalau ada terasa nggak nyaman, ya kamu minum lagi air ruqyah. Tapi sementara ini kamu jangan berhenti dulu minum air ruqyah. Perbaiki sholat kamu, perbanyak berzikir, ingat kepada Allah, jaga komunikasi kamu dengan Allah. Insya Allah, Allah pun akan menjaga kamu. Demikianlah akhirnya yang bersangkutan sembuh, dan sampai sekarang saya tidak pernah tahu wajahnya seperti apa, ya, karena kita hanya komunikasi lewat telepon. Dia tempatnya di Lampung pun di mana saya nggak tahu, ya, mana tempatnya, ya. Saya hanya gembira dia sudah sembuh dari penyakitnya, dan dia juga mengucapkan terima kasih. Dan itulah salah satu pengalaman orang yang bisa sembuh dengan minum air ruqyah. Syaratnya istiqomah, rutin, ya, dan tahan kalau terasa sakit, ya, pada permulaan. Memang 2-3 minggu biasanya sakit, ya. Nah, terus akhirnya dia sembuh, saya gembira, dia pun gembira, ya. Nah itulah pengalamannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.